Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wayuningsi dari Prodi TI 5A dengan NIM 21/2019-0244. Saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS, yaitu tugas UAS perancangan dan analisis algoritma 2. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang program zodiak. Program zodiak ini saya buat dengan menggunakan bahasa C. Dengan saya akan menjelaskan penjelasan sedikit tentang sintaknya. Ini ada integer, bulan, tanggal. Ini merupakan deklarasi dari sebuah variabel. Nah, untuk inputan dari keyboard itu ada tanggal lahir dan bulan lahir. Nah, lalu ketika kita memasukkan tanggal lahir dan bulan lahir, ini akan dieksekusi, akan dipilih. Jika tanggal lebih dari 21 dan tanggal kurang dari sama dengan 31, ini kenapa 31 dan ini 21? Ini merupakan zodiak Capricorn, jadi 20 tanggal tidak boleh kurang dari 21 dan 31. Nah, kenapa 31? Karena bulan 12 sampai 31. Atau, ini pakai atau. Kenapa nggak pakai dan? Kalau pakai dan hasilnya akan error. Ini atau. Jadi bisa milih antara ini atau ini. Nah, untuk outputnya ketika mengetikkan, itu akan mendapat output berupa zodiak, keseharian, asmara, dan keuangan. Langsung saja kita eksekusi. Kita masukkan tanggal lahir, misalkan 31. Dan bulannya 5. Nah, akan muncul output zodiak Gemini dan kesehariannya ini, dan asmaranya seperti ini, dan ada kondisi keuangannya seperti ini. Kita coba lagi ya. Nah, kita masukkan misalkan 33 dan lahirnya 13. Nah, data not found. Why? Kenapa data not found? Karena tidak ada tanggal lahir, tidak ada tanggal 33 dan bulan 13. Jadi otomatis tidak ada zodiak yang terdeteksi, jadi data not found. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma. Oke. Sebentar, saya share screen dulu. Ya. Oke, kompleksitas algoritma. Algoritma adalah suatu cara atau langkah-langkah tahapan dalam menyelesaikan suatu masalah sehingga mendapatkan output yang diinginkan. Sebuah algoritma tidak hanya harus benar, kenapa? Tapi juga harus mampus atau efisien dalam waktu dan ruang. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mampus. Nah, kemangkusan ini diukur dari waktu atau waktu dalam menjalankan atau mengeksekusi program dan kebutuhan ruang atau space dalam space memori. Nah, bagaimana algoritma yang mampus itu? Algoritma yang mampus adalah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Jadi algoritma yang mampus itu memakan waktu dan ruang yang sangat sedikit. Nah, itu dikatakan mampus. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan atau N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Contohnya sekumpulan elemen pada ladik. Nah, elemen itu, ukuran ladik itu yang menyatakan ukuran masukan.
Lalu kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Nah, ini kita harus membandingkan antara algoritma satu dan algoritma lainnya. Mana yang lebih mangkus, mana yang lebih efisien dalam mengeksekusi suatu program. Agar apa? Agar meminimalisir waktu dan uang. Contohnya persoalan pengurutan atau sorting. Nah, mengapa kita memerlukan algoritma yang mangkus? Nah, kita lihat grafik di bawah ini. Semakin banyak masukan, semakin sedikit masukan, itu akan semakin ya. Nah, ini waktu komputasi yang dihitung dalam satuan detik, dan ini ukuran masukannya. Model perhitungan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya dalam satuan detik. Ketika algoritma dieksekusi oleh komputer, itu bukan cara yang tepat, bukan solusi yang tepat. Kenapa seperti itu? Nah, ada dua alasan. Yaitu yang pertama, arsitek komputer memiliki desain arsitektur yang berbeda, sehingga bahasa mesinnya juga berbeda. Jadi, waktu setiap operasi antara satu komputer dan komputer lain itu tidak sama. Seperti Windows sama iOS ya, itu Windows sama itu Macintosh. Nah, itu memiliki bahasa mesin yang berbeda, sehingga waktunya juga berbeda dalam eksekusi. Nah, yang kedua adalah compiler bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman satu dengan lainnya itu berbeda, sehingga dalam eksekusinya juga membutuhkan waktu yang berbeda, sehingga waktu setiap operasi antara compiler dan compiler lain tidak sama. Jadi ini ada dua alasan kenapa menghitung kebutuhan waktu algoritma jangan dihitung berdasarkan eksekusi oleh komputer. Oke. Selanjutnya, besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau dengan disebut dengan kompleksitas algoritma. Nah, kompleksitas algoritma ini adalah suatu besaran yang dipakai untuk menerangkan model pengukuran ruang dan waktu dalam suatu algoritma. Nah, ada dua jenis, yaitu kompleksitas waktu atau yang biasa disebut dengan TN, dan kompleksitas ruang atau bisa disebut dengan SM. Kompleksitas waktu ini diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Nah, jadi ini diukur dari waktunya. Sedangkan ruang ini diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Dan jadi bedanya kalau waktu ini berdasarkan waktu atau tahapan komputasinya, yang ruang ini jadi memori atau space-nya. Ukuran masukan N yaitu jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Contohnya, algoritma pengurutan 1000 elemen larik, maka N nilai N-nya adalah 1000. Jika 2000, berarti N-nya juga 2000. Nah, algoritma perkalian dua buah matriks yang berukuran 50 kali 50, maka N-nya juga 50. Kalau misalnya 60, bagaimana? Juga 60. Dalam praktek perhitungan kompleksitas, ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel N saja. Nah, ini contohnya yang lebih jelas lagi. Di sini ada besaran masukan yang dilambangkan dengan N, dan kompleksitas algoritma A dan algoritma B. Ini ada dua algoritma ya. Jadi ini rumusnya 5000N, dan ini 1 kali 1 pangkat N. Nah, besarnya masukan ini 10. 10 dimasukkan rumus ini, N-nya dengan 10, 5.000 kali 10 sama dengan 50.000. Sedangkan 1 kali 1, 1 pangkat N. 1 dipangkat N-nya dulu, 10. Menghasilkan 3, dan seterusnya.
Nah, ini harus kita membandingkan mana yang lebih mampus, mana yang lebih efisien untuk menggunakan untuk mengeksekusi suatu program. Nah, ini 50.000 dengan 3. Berarti yang lebih bagus yang mana? Yang lebih yang 3. Jadi kalau algoritma P ini yang lebih efisien untuk menyelesaikan suatu program dengan masukan 10. Nah, selanjutnya adalah algoritma greedy. Algoritma greedy itu merupakan metode yang paling populer digunakan untuk mengerjakan suatu persoalan optimasi atau yang bahasa Inggrisnya optimization program, yaitu persoalan mencari solusi paling optimum yang ada. Dalam persoalan optimasi ada dua, maksimasi atau maximization dan minimization. Hanya dua, memaksimalkan dan meminimasi. Greedy atau artinya tuh rakus, tamak, dan loba. Prinsip greedy, take what you can get now. Ambil apa yang kamu bisa, yang kamu dapat sekarang. Algoritma greedy membentuk suatu solusi langkah per langkah. Jadi algoritmanya itu maksudnya step by step. Jadi tidak bisa langsung step 1 langsung ke step 50 seperti itu. Jadi 1, 2, nah harus terhubung step by step. Nah, setiap langkah dapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Kenapa? Karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan terbaik dalam penentuan pilihan. Jadi di algoritma itu mementingkan waktu yang sekarang daripada memikirkan dampaknya. Nah, itu mungkin yang karena ini rakus. Jadi itu intinya maju terus pantang mundur seperti itu ya. Dia tidak mementingkan apa yang akan terjadi kalau saya membuat keputusan saat ini. Berarti dia tidak memikirkan konsekuensinya. Dia hanya memikirkan saat ini yang baik, tapi tidak memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Pada setiap langkah kita membuat pilihan optimum lokal dengan harapannya bahwa langkah sisanya mengarah ke solusi optimum global atau global optimum. Nah, definisi algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah. Pada setiap langkah, mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi depan. Nah, ini prinsipnya yang tadi, take what you can get now. Dan setiap langkahnya berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Nah, misal berharapannya setiap langkah ini akan langkah selanjutnya adalah berakhir dengan optimum global. Contohnya ini adalah contoh persoalan masalah penukaran uang. Diberikan uang senilai A. Tukar A dengan koin-koin yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk menukarkan tersebut? Ini persoalan minimasi. Nah, contohnya ada koin 1, 5, 10, sama 25. Uang senilai A ini nilainya 32, dapat ditukarkan dengan banyak cara. Yang pertama, kan ada satu, berarti 1 sampai 32 koin. Nah, berarti butuh 32 koin. Sedangkan 32 ini ditukar dengan 5-nya 4 kali, jadi 20 dengan 1 koin 10 dan 2 koin 1. Nah, ini ada 7 koin. Sedangkan ini 32 dengan 10-nya 3 kali dan 2 kali 1. Ini 5 koin. Nah, dan minimumnya itu caranya mengambil nilai paling terbesar, lalu 325. Nah, 32 dan 25 kan masih 7. Masih 7 kalau pakai 10 otomatis tidak bisa. Jadi pakai 5 dan 1. Nah, 5 dan 1 yang diambil duluan adalah yang 5. Yang besar dulu, lalu 1 kan bisa 2. Berarti ada satunya ambil 2 kali. Nah, jadi minimumnya adalah 4 koin. Elemen-elemen algoritma greedy. Ada 5 elemen, yaitu himpunan kandidat atau C,
kumpulan solusi atau S, fungsi seleksi atau selection function, dan fungsi kelayakan visible. Dan yang kelima adalah fungsi objektif. Dengan kata lain, algoritma greedy melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian S dari himpunan kandidat C, yang dalam hal ini S harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan. Nah, S harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan, yaitu menyatakan suatu solusi dan S dioptimasi oleh fungsi yang objektif. Pada ini penjelasan yang tadi tentang masalah penukaran uang. Pada masalah penukaran uang, himpunan kandidat, himpunan itu himpunan koin yang merepresentasikan nilai 1, 5, 10, 25. Paling sedikit mengandung 1 koin untuk setiap nilai. Himpunan solusi, total koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Fungsi seleksi, pilihan koin yang bernilai tinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Nah, pilihan koin ini nilai tertinggi berarti antara 1, 5, 10, 25, yang paling penting adalah 25. Ini merupakan fungsi seleksi. Fungsi layak memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Nah, fungsi objektif, jumlah koin yang digunakan minimum. Jadi menggunakan koin minimum, tapi nilainya bersama. Nah, ini adalah skema algoritma greedy. Input C dari kandidat mengembalikan solusi dari persoalan optimasi dengan algoritma greedy. Masukannya adalah himpunan kandidat C dengan output atau keluaran himpunan solusi yang bertipe himpunan kandidat. Nah, ini ada pendeklarasian yaitu X dan S. X itu kandidat, S himpunan kandidat. Nah, S diinisialisasi dengan S kosong, yaitu ada. Jadi while tidak ada solusi dan C 0, maka X seleksi. Pilih semua sebuah kandidat dari C. C ini adalah C min X elemen himpunan kandidat berkurang 1. If layak gabungan dari X dan S sama dengan S gabungan dari X, and if and while solusi for S or C. If solusi S, then gabungan S. Jika tidak, ketika tidak ada solusi. Pada skema umum ini, pada setiap akhir relaran, solusi yang terbentuk adalah optimum lokal. Pada akhir will do diperoleh optimum global. Ada beberapa poin. Optimum global belum tentu merupakan solusi optimum atau yang terbaik, tetapi suboptimum atau pseudotim ini merupakan yang terbaik. Kenapa? Algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada, sebagaimana exhaustive search. Dan terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika ingin algoritma menghasilkan solusi yang optimal. Jadi pada sebagian masalah algoritma greedy tidak selalu memberikan solusi yang optimal. Seperti itu. Nah, ini lagi ada contoh penukaran uang. Koinnya 5, 4, 3, dan 1. Sedangkan uang yang ditukar adalah 7. Nah, kalau memakai solusi greedy 7, berarti mengambil 5, 1, 1. Koin tidak optimal. Karena dia kan mengambil yang paling besar dulu, baru yang sisanya itu dibagi. Mana yang sesuai? Solusi optimalnya 7. Nah, ini kalau logikanya 4 tambah 3 ini cuma 2 koin. Berarti yang optimal yang mana? Yang ini, yang solusi optimal. Untuk 10, 7, dan 1, uang yang ditukar 15. Solusi greedy-nya berarti ambil yang paling besar 10. Nah, 10, 15 kali 10 berarti kurang 5. 5 kan nggak ada, berarti ambil 1. 1 banyak sekali. Lalu menghabiskan 6 koin. Sedangkan solusi optimalnya 15. Nah, ini lebih optimal ya. Ini 3 koin, ambil 7 kan lebih besar, lebih kecil dari 10. Ya, 3. Dan ini koin 15, 10, dan 1. Uang yang ditukar adalah
20. Solusi D mengambil yang 15. Dan yang 5-nya ambil satu sehingga dapat 6 koin. Solusi yang optimal itu lebih baik kita pakai yang ambil yang ini 10. Jadi 2 koin ini lebih optimal. Nah, ini kesimpulannya. Jika jawaban terbaik mutlak tidak diperlukan, maka algoritma greedy sering berguna untuk menghasilkan solusi hampiran. Nah, kalau tidak, jadi algoritma itu greedy itu tidak mendapatkan hasil yang optimal, maka dia itu menghasilkan solusi hampiran atau mendekati. Bila algoritma greedy optimum, maka keoptimalannya juga dapat dibuktikan secara matematis. Ini masa bolong penukar uang sama ya kayak tadi. Koin multiset ini D1, D2 sampai Dn tergantung berapa himpunan solusinya X, X1, X2 sampai Xn. Nah, ini bisa coba bertanya. Lalu ini penyelesaian dengan algoritma greedy. Strategi greedy kan pada setiap langkah pilih koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Nah, seperti tadi. X-nya koin yang mempunyai nilai terbesar, jadi dipilih yang paling besar dari suatu himpunan. Lalu sisanya itu mengambil yang paling terbesar juga sesuai dengan jumlahnya. Jika nilai semua koin dalam S, then return S. Jika tidak ada solusi. Nah, agar pemilihan koin berikutnya optimal, maka perlu mengumpulkan himpunan koin dalam urutan yang menurun atau non-increasing order. Jika himpunan koin sudah menurun, maka kompleksitas algoritma adalah 0, O, big O, N. Sayangnya, algoritma greedy untuk masalah penukaran uang tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal. Selanjutnya, algoritma divide and conquer. Algoritma ini merupakan strategi militer dulu yang dikenal dengan nama divide and inverse. Nah, ini seperti ini gambarnya dulu ya. Ini seperti buku ini atau poster ini. Nah, tapi sekarang strategi tersebut menjadi strategi fundamental di dalam ilmu komputer yang dinamai dengan divide and conquer. Jadi ini divide and conquer ini terinspirasi dari strateginya orang zaman dahulu, orang militer dulu ya. Nah, definisi dari divide. Divide sendiri itu memiliki definisi membagi persoalan menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula, namun berukuran lebih kecil. Sedangkan conquer atau solve memecahkan atau menyelesaikan masalah masing-masing masalah secara rekursif. Saya combine, menggabungkan solusi masing-masing sehingga memberikan solusi persoalan semula. Nah, dipecah, diselesaikan, lalu disatukan kembali dan menghasilkan suatu solusi yang lebih bagus. Nah, ini skemanya ada divide and solve, divide and conquer. Nah, pertama ini suatu persoalan ini saat seperti ini. Nah, dipecah menjadi 2. P1, P2. Nah, P1 ini masih bisa dipecah lagi menjadi persoalan. Jadi P1.1, P2.2. Nah, ini juga P21, P22. Nah, P11 ini dipecah lagi menjadi 2 karena masih bisa dipecah. Jadi P11, P12. Nah, ini juga dipecah lagi, dipecah juga. Nah, ini divide. Nah, solve-nya ini menyelesaikan masalahnya. Nah, ini dibandingkan ini dan ini misalnya lebih kecil mana, yang maksimum yang mana. Ini kan diselesaikan lalu disatukan lagi, dibandingkan lagi lalu disatukan, ini dibandingkan lagi dan disatukan lagi menjadi combine.
Selanjutnya, dalam divide and conquer, objek persoalan dibagi menjadi masukan atau input persoalan yang berulang seperti larik, matriks, eksponen, dan lain-lain bergantung pada persoalannya. Tiap upah masalah memiliki karakteristik yang sama, the same type, dengan karakteristik masalah yang sama. Sehingga metode divide and conquer lebih natural diungkapkan dengan skema rekursif. Nah, ini ada skema umum algoritma divide and conquer atau DNC. Prosedur input and pay the problem dan n in the integer. Menyelesaikan persoalan P dengan algoritma divide and conquer. Masukannya berupa persoalan P yang berukuran n. Lalu luarannya solusi dari persoalan semula. Deklarasi atau R integer ini dideklarasikan R integer. Nah, algoritmanya jika n-nya ini lebih dari n0, maka ukuran persoalan P sudah cukup kecil. Nah, jika hanya kurang dari sama dengan 0 berarti sedikit, berarti nggak usah dibandingkan, nggak usah dipecah. Jika divide menjadi R upah masalah P1, P2 sampai Pn tergantung masukannya yang masing-masing berulang N1, N2, N3 sampai R. Nah, untuk masing-masing P1, P2 sampai N2 divide and conquer P1, PI, N1 ini. Dan lalu setelah diselesaikan lalu dikombin solusi di P1, P2 dan PR menjadi solusi persoalan semua. Ini untuk kompleksitas algoritma DNC dari n. Untuk ini n kurang dari sama dengan 0, n0, nah ini ada gn. Nah, untuk n lebih dari n0, nah ini ada t, n1, n2 ini plus fn. Nah, itu untuk kompleksitas algoritmanya. Nah, ini penjelasannya. N ini merupakan kompleksitas algoritma persoalan yang berukuran n. Lalu Gn ini kompleksitas waktu untuk solve jika n sudah berulang kecil. Nah, ini untuk berulang kecil. Nah, kalau yang ini untuk kompleksitas waktu untuk membuat suatu persoalan berdasarkan inputannya. Ini lebih besar daripada ini. Lalu Fn ini kompleksitas waktu combine. Nah, ini combine-nya tadi. Nah, jika pembagian selalu menghasilkan dua upah masalah yang kurang sama, nah itu bagaimana? Nah, ini skemanya seperti ini. Ini masukkan persoalan P berukuran N dan dengan luaran solusi dari persoalan semua. Dideklarasikan R ini integer. Nah, jika N kurang dari sama dengan N0, maka ukuran persoalan P sudah cukup kecil. Jadi ini nggak usah diolah lagi, sudah cukup persoalan P yang berulang ini. Sedangkan jika N lebih dari N0, maka divide-nya dipecah menjadi dua persoalan, yaitu P1 dan P2 masing-masing berukuran N per 2. Nah, misal ada 8 ya, berarti 8 dibagi 2, berarti P1-nya 4, P2-nya juga 4. Nah, seperti ini, P seperti ini. Dibagi 2 terus ya, combine solusi di P dan 1 digabungkan. Nah, bagaimana kompleksitas algoritma DNC? Nah, seperti ini. Gn ini ketika n kurang dari n0, kurang dari sama dengan n0, yaitu yang lebih kecil, dan ini ketika n-nya lebih besar. Kira-kira apa sih ya persoalan yang bisa diselesaikan dengan DNC atau algoritma DNC? Yaitu ada persoalan min dan max, mencari minimal dan maksimal. Dan yang kedua, menghitung perpangkatan, persoalan pengurutan atau sorting, mergersal sort, mencari sepasang titik terdekat atau quantified problems. Yang kelima ada complex hell, perkalian matriks, perkalian bilangan besar, perkalian dua buah polinom. Nah, ini studi kasusnya kita akan mencari nilai minimum dan maksimum. Nah, misalkan diberikan apel A berukuran n elemen dan sudah diberi nilai integer.
Nah, carilah nilai minimum dan maksimum sekaligus dalam tabel tersebut. Nah, contohnya ini, dan 4, 12, 3 ini 9, 21, 1, 5, 2, 4. Nah, cari minimalnya berapa? 1 dan maksimalnya 30. Lalu yang tadi dengan diselesaikan dengan cara algoritma brute force, yaitu mencari nilai minimum dan maksimum di dalam tabel A yang berukuran n. Nah, masukkan tabel A yang sudah terdefinisi elemen-elemennya, keluarannya berupa nilai maksimum dan minimum tabel. Jika minimal A1 merupakan inisialisasi dengan minimum, berarti nah maksimalnya adalah A1. Jika itu 2, maka if A1 kurang dari minimal, berarti minimal adalah A1. Sedangkan A1 lebih dari maksimal, maka maksimal adalah A1. Untuk kompleksitas waktunya, ini adalah Tn sama dengan N-1 plus N-1, dan ini atasnya big O. Nah, ini itu dasar penyelesaian dengan algoritma DNC atau divide and conquer. Nah, ini ada data dipisah menjadi 2, kan ganjil. Nah, ini bisa menjadi 2, lalu berikan square, tentukan minimal dan maksimal pada setiap bagian. Lalu sudah dapat hasilnya, lalu dikombin lagi jadi 1. Nah, dan ini merupakan hasil akhirnya, itu minimal 1, maksimal 30. Nah, yang tadi ini diselesaikan dengan algoritma DNC. Nah, ini dipecah jadi menjadi 2, kan jumlah datanya ganjil kan ya, berarti dipecah jadi 2. Yang ini 4, yang ini 5. Nah, dipecah lagi 2, 2, 2. Nah, ini 2. Yang ini dicari nilai maksimalnya dan minimalnya. Ini maksimalnya 4, ini minimalnya maksimal 12. Ini juga 9 sama 23. Nah, ini 3 dipecah menjadi 2, yang satu, yang 2, yang satunya 2. Jadi ini nilai maksimal dan minimalnya bilangan itu sendiri kan cuma 1, kan nggak ada yang dibandingkan kan ya gitu. Ini minimalnya 2 sama 24. Nah, setelah di-square, nah ini digabung menjadi 1, sehingga terdapat outputnya, hasil yang dicari itu minimalnya 1 dan maksimalnya 35. Ukuran tabel hasil pembagian dapat dibuat cukup kecil, sehingga dalam mencari nilai minimum dan maksimum dapat diselesaikan dengan solve atau secara trivial. Dalam hal ini, ukuran kecil yang dipilih adalah 1 elemen atau 2 elemen. Nah, seperti ini algoritmanya ya, minimal, min, max. Nah, ini algoritmanya untuk kasus hanya 1 atau 2. Nah, jika 1, berarti nilai maksimal dan minimalnya itu adalah nilai itu sendiri, karena tidak ada nilai yang lain. Jika 2, maka dibandingkan kedua elemen untuk mendapatkan yang min dan max. Misalnya 1 sama 2. Nah, berarti dibandingkan yang mana yang merupakan kecil sama besar. Nah, yang minimal itu yang kecil, maksimal yang besar. Nah, bagaimana untuk yang lebih dari 2? Berarti divide and conquer. Nah, ini dibagi tabel A menjadi 2 bagian sama. Jadi tabel A1 ini 1 sama. A1 sama, A2 sama. A1 square minimal diolah, dibandingkan. Dan ini sehingga mendapatkan minimal 1, maksimal 1, dan minimal 2, maksimal 2. Lalu dikombin. Jika minimal 1 kurang dari minimal 2, kemudian minimal 1, lalu minimal ini merupakan minimal 1. Jika tidak, berarti minimal 2. Yang lalu maksimal 1 kurang dari maksimal 2, maka nilai maksimalnya adalah maksimal 2. Jika tidak, maksimal adalah maksimal 1. Nah, untuk kompleksitas waktunya, ini rumusannya tadi, jika N sama dengan 1, berarti kompleksitasnya 0. Jika 2, berarti kompleksitasnya adalah 1, karena hanya membutuhkan 1 tahap.
Penyelesaiannya diasumsikan sebagai N sama dengan 2 pangkat K dengan bilangan bit positif. Maka contohnya kan misal K-nya dimasukkan 4, jadi K-nya itu 2, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, ini seperti ini 2T N per 2 sama dengan 2. Terus diletakkan seperti ini dengan K min 1 I sama dengan 1 mendapatkan ini selakir big O. Dibandingkan minimal maksimal secara brute force itu dengan kompleksitas algoritma 2N per 2N min 2 dengan minimal maksimal secara DNC yaitu Tn sama dengan 3N per 2 min 2. Kita perhatikan N per 3N per 2 min 2 ini apakah lebih besar atau lebih kecil dari ini? Nah ini, nah N jika ini berlaku untuk N lebih dari sama dengan 2. Lalu kesimpulan, algoritma minimal maksimum, misalkan dimasukkan 2. 4 kali 2, 2. 6 kali 2. Nah, kesimpulannya, algoritma minimal maksimal lebih makus dengan algoritma divide and conquer. Sehingga algoritma DNC dapat membantu kita menemukan algoritma yang lebih mampus. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.